Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ruang BK Edu Fikri, Edukasi Terpadu Ihsanul Fikri. Bersama saya Pak Andika, kali ini kita akan membahas tentang bijak bersosial media. Media sosial berperan sangat penting untuk media komunikasi dan informasi di era sekarang ini. Jutaan orang di dunia bisa saling bertukar informasi, gambar, atau pemikiran dengan cepat tanpa hambatan. Saat ini media sosial yang kita kenal banyak digunakan di Indonesia, diantaranya adalah WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan Twitter. Semakin berkembangnya penggunaan media sosial, diiringi juga dengan peningkatan kasus penyalahgunaan hingga perlu untuk diproses menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, perilaku bersosial media sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut UU ITE. Beberapa hal yang diatur diantaranya mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan perdagangan elektronik. Nah, agar tidak melanggar UU ITE dan dapat menggunakan media sosial dengan optimal, berikut 5 tips menggunakan media sosial dengan bijak. Tips pertama, gunakan sesuai kebutuhan. Media sosial hadir untuk dapat digunakan berbagai hal, mulai dari hal-hal yang baik hingga hal yang buruk. Seiring pesatnya perkembangan media sosial, meningkat juga kejahatan di internet. Hal itu tentu perlu dihindari dengan cara menggunakan media sosial sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Bagi anak-anak, media sosial mungkin belum terlalu dibutuhkan karena masih dalam pendampingan orang tua. Akan tetapi pada usia remaja seperti kalian sekarang ini, penggunaan media sosial sangat tinggi karena usia remaja adalah saatnya menjalin hubungan sosial yang seluas-luasnya. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, bukan tidak memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tips yang kedua, jaga sikap dan etika. Tidak hanya dalam kehidupan nyata saja, sikap dan etika juga perlu ditunjukkan saat menggunakan media sosial. Media sosial juga merupakan tempat bertemunya banyak orang, mulai dari anak kecil hingga orang tua, warga Indonesia hingga warga luar negeri, dan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Untuk itu, sikap dan etika perlu ditunjukkan dengan cara menghargai pendapat orang lain yang berupa postingan, gambar, dan sebagainya. Hati-hati di dalam berkomentar di media sosial. Selain itu, menunjukkan rasa respect juga perlu dalam situasi yang diperlukan. Tidak hanya itu, bahasa sopan dan santun terhadap lawan bicara juga perlu diterapkan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara di media sosial. Tips yang ketiga, ikuti informasi hanya yang bermanfaat saja. Berkumpulnya orang-orang dari belahan dunia yang berbeda menjadikan ladang informasi yang luas di media sosial. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang baik sampai informasi yang kurang penting. Untuk itu perlu filter untuk mengambil sumber informasi dari media sosial agar informasi yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tips yang keempat, jauhi toxic account. Sebagai informasi, toxic account adalah akun-akun yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, seperti boros atau marah. Jika hal itu terjadi, berhentilah untuk mengikutinya. Berkaitan dengan perlunya filter di dalam menyaring informasi di media sosial, hal itu juga berlaku untuk akun-akun yang kita ikuti. Terkadang ada beberapa akun yang sangat direkomendasikan untuk kita ikuti, dan ada pula akun yang toksik atau membawa kita pada hal yang buruk. Tips yang kelima, manfaatkan sosial media semaksimal mungkin. Sebagai media yang bisa digunakan untuk berbagai hal, media sosial bisa menjadi pasar yang efektif untuk menunjukkan skill kita, kemampuan kita, dan kreativitas kita. Hal itu dapat berupa konten video, gambar, atau tulisan yang berisi mengenai
personal branding, atau jika kita memiliki usaha atau bisnis, kita bisa memasarkan produk kita. Selain itu, opini atau pendapat juga bebas diutarakan di media sosial dengan catatan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu akan sangat berguna. Contoh, misalkan ketika kalian tumbuh dewasa nanti, ketika kalian hendak mencari pekerjaan, tentu saja perusahaan di masa sekarang ini seringkali melihat aktivitas kita di media sosial. Agar perusahaan tersebut memastikan dengan betul bahwa yang bergabung di perusahaan mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Untuk itu, manfaatkan dengan baik dan bijak agar bisa berguna untuk diri kita. Beberapa tips di atas dapat diterapkan agar kita bisa bijak menggunakan media sosial. Karena tidak dapat dipungkiri, media sosial sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Media sosial dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan kita, baik pengaruh baik hingga pengaruh buruk. Maka dari itu, bijaklah bermedia sosial. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.